Shalom. Sekali lagi shalom. Ya puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua kita sehat, amin. Kita semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Terlebih hari ini, hari pertama di bulan Februari tahun 2026 kita masih merasakan kebaikan Tuhan. Boleh tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan, amin. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pada sore hari ini. Baik yang hadir secara langsung di gedung gereja di tempat ini, juga Bapak Ibu yang hadir bersama dengan kami beribadah secara online. Kita akan merasakan kebaikan Tuhan, kita akan dilawat oleh firman Tuhan, dilawat oleh puji-pujian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita mau tinggalkan sejenak seluruh kesibukan kita, bahkan beban pergumulan kita. Kita mau datang dengan hati yang rendah, hati yang terbuka, supaya kita menerima lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Efesus 3:20-21, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Engkau Allah yang sungguh amat teramat manis, amat teramat baik. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, yang kami yakini semuanya mendatangkan kebaikan bagi masing-masing kami. Terima kasih untuk bulan Januari yang sudah berlalu, dan terima kasih hari ini kami menapaki kaki kami memasuki bulan Februari. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pribadi-pribadi, terima kasih untuk pekerjaan, studi, pelayanan. Terima kasih untuk cukup, kurang, dan lebihnya keadaan kami. Terima kasih untuk sakit, terima kasih untuk sehat, terima kasih untuk semuanya Bapak. Dan hari ini Tuhan kami mau datang kembali di hadapan Tuhan, memuji memuliakan kebesaran Tuhan, dan juga tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Berkati kami Bapa, kami semua yang hadir baik secara langsung maupun yang ikut secara online, semua tidak luput dari penyertaan dan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebab kasih-Mu tak terukur Bapa. Engkau Allah yang layak kami puji, kami tinggikan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Terima kasih. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau layak Tuhan, tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Oh, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Oh, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah
disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari bangkit berdiri bersama kami Bapak Ibu. Kita nyatakan Dia tak terukur kasih. Dia Allah yang telah mati gantikan kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi, tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu. Nyatakan dengan iman, nyatakan dengan kesungguhan hati, betapa kasih-Nya luar biasa bagi masing-masing kita. Oh, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Nyatakan lagi Bapak Ibu, layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari naikkan ucapan syukur dan penyembahan kita kepada Dia, Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita muliakan karena semua perbuatan ajaib-Nya. Oh, layaklah Kau Tuhan, oh, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Layaklah Kau Tuhan, oh, kami puji Kau Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang mulia. Layaklah Tuhan, layaklah Kau ditinggikan. Oh, Engkau baik, Engkau baik. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala. Mari naikkan pujianmu Bapak Ibu, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Mari naikkan kedua tangan kita nyatakan Dia Allah yang layak. Kau layak, sebab Kau layak, oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, amin, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, hey, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, di atas segala raja, raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Oh, 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 Berikan sorak-sorak yang lebih luar biasa untuk Tuhan kita. Dia Allah yang layak dipuji, layak disembah. Tuhan, pujian kami untuk lagu ini berhenti, tapi segala puji, hormat, kemuliaan kami mau terus berikan untuk Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang layak menerima pujian penyembahan kami Tuhan. Dan hari ini kami mau dilawat lagi oleh puji-pujian. Engkau hadir mengurapi kami Tuhan, sehingga kami akan seperti Daud yang menari-nari memuji Tuhan. Kami mau hari ini kami bebas dalam roh, kami memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami siap Tuhan. Kami siap bersuka cita dilawat oleh Tuhan lewat puji-pujian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu yang siap muji Tuhan katakan amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin. Haleluya. Sekali lagi saya melihat orang-orang diberkati, boleh lambaikan tangannya boleh. Wah, semua diberkati. Hari ini bulan Februari, hari pertama Bapak Ibu. Kita mungkin mengalami hal yang luar biasa di Januari, tapi kita percaya kita masuk Februari pun kita siap bersama dengan Tuhan, amin. Tuhan kita baik, amin. Mungkin ada yang udah lama gak ketemu, boleh tos kiri kanannya dulu katakan Tuhan baik. Tuhan baik, tos kiri kanannya dengan sukacita. Tuhan baik, amin. Amin. Ya, kita memuji Tuhan, tapi firman Tuhan berkata yang memuji Tuhan bukan hanya manusia, tapi alam semesta juga memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan kita juga mau ikut memuji Tuhan, amin. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Sekali lagi, biar sangkakala berbunyi,
tangan, amin. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kita memuji Dia, Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan, bagi Tuhan. Hey, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, amin, amin. Allah diagungkan tinggi. Hey. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, soraklah bagi Tuhan. Oh, biar sangkakala berbunyi, hey, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, asik. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Nyatakan, tiada yang mustahil, tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya Bapak Ibu, masuk 2026 mungkin kita mengalami keraguan, tapi lagu ini mau mengatakan, mengingatkan kita bahwa tiada yang mustahil bagi Dia, amin. Saya mau dengar suara kaum Adam dulu, kaum bapak-bapak, anak muda, laki-laki. Boleh kita nyanyikan lagu ini sebagai tanda iman kita bahwa tiada yang mustahil bagi Dia, amin. Bapak-bapak boleh? 1, 2, 1, 2, 3. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari bapak-bapak, gagah perkasa.
jangan mau kalah. Yo. Tiada yang mustahil bagi Dia. Perkasa, penasehat Dia. Amin. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil. Bersama-sama yo, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, Sesungguhnya tiada yang mustahil bagi. sekali lagi. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi. Dengan iman boleh Bapak Ibu. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Semua yakinan percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Khususnya bagi orang-orang yang menyatakan bahwa Yesus adalah kekasih jiwanya, amin. Boleh sama-sama deklarasikan Yesus kekasih jiwaku. Boleh Bapak Ibu silakan. 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku. Kita mau menari untuk Tuhan, merasakan kebaikan sukacita Tuhan. Boleh? Boleh angkat tangan jempolnya Bapak Ibu. Kalau 1 kurang maknyos, 2 juga boleh. Oke, ikutin saya Bapak Ibu ya. Oke. Mana jempolnya belum turun? 1. Saya 1 pegang mic soalnya. Boleh 1 ya. Oke. Stop. Lala tapi diam-diam begini ya. Boleh gerak-gerak juga boleh. Boleh goyang-goyang juga boleh. Sekali lagi ya. Saya lihat kalau 1 kurang ya. Mau 5 juga boleh Bapak Ibu, boleh. Supaya lebih maknyos, lebih afdol katanya. Kita mau menyatakan bahwa Dia Yesus kekasih jiwa kita, amin. Kita mau mempercayakan Dia sebagai Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena apa? Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Hey, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan ganda, dengan ganda. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi haleluya, Yesus kekal. boleh 5 jarinya. Lai. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih. jiwaku, Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan kehendak. Hey, ku puji dengan kecapi. Oh,
boleh? Kita ikuti gerakan Ibu Gembala boleh? Lai, lai, lai. Lai, hey. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai. Sekali lagi. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu masih dalam posisi berdiri, mari bersama dengan semua umat percaya di seluruh muka bumi. Kita menyatakan pengakuan iman kita, mari bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Anak-anak sekolah minggu juga akan dilayani secara terpisah. Mari kita sambut mereka dengan bernyanyi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima Sekali lagi. upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Oke, mari sama-sama kita bersatu hati mendoakan setiap anak-anak yang sudah di depan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk panggilan Tuhan secara khusus bagi anak-anak yang boleh ada di depan ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, di dalam setiap ibadah mereka ke depan, mereka akan dilayani oleh setiap guru-guru sekolah minggu, dan Engkau sertai, Engkau berkati setiap ibadah mereka Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan, para guru yang sudah mempersiapkan bahan-bahan mereka untuk melayani anak-anak Tuhan, pakai, Tuhan berkati supaya mereka boleh menyampaikan suara Tuhan, isi hati Tuhan bagi setiap anak-anak kami Tuhan, dan mereka boleh mengerti, memahami, bahkan doa kami Roh Kudus bekerja di hati mereka dan menyertai mereka melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan di dalam ibadah mereka ke depan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati. Ya Bapak Ibu Saudara, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan dulu. Setelah kenalan baru saling sayang. Ya Bapak Ibu, kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan diri, khususnya kami dari Institut Injil Indonesia dari Batu akan bersama-sama dengan Bapak Ibu selama kurang lebih 1 semester ini dalam pelayanan akhir pekan, khususnya selama hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Maka kami akan perkenalan diri dulu supaya tiba-tiba ada nih siapa nih, enggak gitu ya kan Bapak Ibu ya. Kami mengundang mari kedua hamba Tuhan dari I3 akan memperkenalkan diri. Ya, dimulai dari saya dulu Bapak Ibu. Nama saya Febriando Pratama Saragih. Saya staf pengajar juga hamba Tuhan di Institut Injil Indonesia yang menjadi pembina mereka selama pelayanan akhir pekan.
Dan puji Tuhan ini minggu pertama mereka melayani, nanti mereka akan perkenalan dan sepanjang 1 semester ini kurang lebih sampai bulan April akhir mereka akan bersama-sama dengan Bapak Ibu melayani di berbagai sesi yang dipercayakan atau di berbagai kegiatan yang dipercayakan terkait dengan pelayanan gerejawi. Terima kasih, itu dari saya. Shalom semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Jeki Gunawan. Asal saya dari Kalimantan Barat. Nah, pada saat ini saya mahasiswa Institut Injil Indonesia. Saya semester 6. Mungkin begitu saja perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Shalom semua. Perkenalkan nama saya Christian Samuel Raja. Saya dari Kupang. Tinggal di Kupang tapi suku Sabu. Bisa dipanggil Ian, Tian, Christian, Samuel atau Raja, terserah saja. Saya mahasiswa dari Institut Injil Indonesia, Prodi Teologi, semester 2. Terima kasih. Silakan duduk. Setiap akhir pekan Bapak Ibu akan bertemu mereka berdua. Kalau saya hanya minggu ini saja karena memperkenalkan rute jalan dari Batu ke Surabaya. Dan semoga ada kesempatan baik waktu Tuhan mempertemukan kita kembali dalam pelayanan berikutnya. Ya Bapak Ibu, kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau duduk diam, mendengar suara Tuhan, memandang wajah Tuhan. Kita mau diam di hadirat Tuhan, kita mau rasakan kasih Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memenuhi kita dengan kasih-Nya. Sehingga kita bisa memandang wajah-Nya. Sehingga kita bisa mendengar suaranya. Sehingga kita bisa menemukan kembali apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kita semakin hari semakin Dia. Semakin mencintai Dia. Semakin mencintai Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, oh, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, oh menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam hati-Mu,
mendengar suaramu Tuhan. Ku rindu mendengar suaramu oh Tuhan. Di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya. Dan indahnya kekudusan-Mu. Kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Hadirat-Ku mengangkat tanganku. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Mari bangkit berdiri bersekayam Bapak Ibu. Kita minta Tuhan penuhi kita dengan kasih-Nya. Penuhi hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih. Kami rindu memandang wajah-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan. Di dalam kekudusan. Mari nyatakan Bapak bahwa ku dekat. Ku dekat dalam hati-Mu. Hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan. Di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Ku mengangkat tanganku. Ku mengangkat tanganku. Dan ku bersyukur. Ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Bapak Ibu saya yakin dan percaya kita semua merasakan kasih Tuhan, amin. Kita merasakan kasih Tuhan dalam susah senangnya hidup kita. Kita merasakan kasih Tuhan dalam cukup lebih dan kurangnya uang kita. Kita merasakan kasih Tuhan dalam senang, dalam sakit, dalam sehatnya kita. Kita merasakan kasih Tuhan dalam keluarga kita, dalam pribadi-pribadi kita, dalam pekerjaan, pelayanan, studi, dalam semua hal. Terima kasih Tuhan. Mari yang merasakan kasih Tuhan, kita nyatakan. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Kasih Tuhan. Dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Ku mengangkat tanganku. Dan ku bersyukur. Bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu persis bagaimana keadaan Bapak Ibu sekarang.
pergumulan apa yang Bapak Ibu rasakan, kesusahan apa yang Bapak Ibu sedang rasakan, bahkan ketakutan apa yang menghantui Bapak Ibu. Memasuki tahun 2026, memasuki bulan Februari, banyak hal yang masih menjadi misteri. Tapi dengan diam di hadirat Tuhan, kita bisa merasakan kasih-Nya. Kita bisa merasakan pertolongan-Nya. Kita bisa merasakan kasih-Nya. Kita hancur saat ini boleh. Kita hancur saat ini boleh. Tapi kita yakin dan percaya ada Dia yang memegang tangan kita. Sekali lagi nyatakan Bapak Ibu, kita minta Tuhan. Tuhan penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, mari Bapak Ibu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di angkat tanganmu, tanda engkau berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Oh, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, yes Lord. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu, di hadirat. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tangan dan ku bersyukur. Syukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu senantiasa diam di hadirat-Mu. Merasakan kasih-Mu yang hangat untuk setiap kami. Thank you Lord. We love you Lord. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu. Kami bawa hati kami untuk Engkau. Kami bawa hidup kami untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Jika sore hari ini kami boleh berada di rumah-Mu dan kami boleh memuji Engkau. Bahkan kami boleh merasakan dan nikmati kasih-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih, hanya ucapan terima kasih yang dapat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati itu dengan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami. Sehingga kami semua boleh mengerti isi hati-Mu. Roh Kudus menolong kami, sehingga kami juga boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Merasakan sesuatu yang berbeda, merasakan sesuatu yang menyegarkan, dan mendengar suara saya yang serak. Bisa diabadikan Bapak Ibu. Saya bersyukur kalau masih bisa keluar
dan terdengar dengan baik. Karena tadi pagi saya sudah menyerah, saya bilang Pak Willy, Bapak rasanya saya enggak bisa firman, rasanya saya enggak bisa perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu kalau masih bisa nyanyi, suaranya enggak serak begini, nyanyi terus, menyanyilah terus gitu ya. Ketika bisa angkat tangan memuji Tuhan. Ada orang-orang yang tidak bisa mengangkat tangannya karena kelemahan tubuhnya. Ada orang-orang yang tidak bisa mengangkat tangannya karena keterbatasan. Ketika Tuhan memberikan kita leluasa untuk angkat tangan dan suara yang lantang memuji Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Ini patut diabadikan Bapak Ibu ya, suara serak ya. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan baca Roma pasal 8 ayat 28. Bapak Ibu boleh bantu saya bacakan satu orang satu ayat, silakan berdiri. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Enggak ada yang bantu saya. Iya, sampai 30. Amin. Amin. Terima kasih Bu Misi Mario Bujolana. Ayat 28. Kalau kita baca ayat ini, seneng toh? Ayat hafalan toh? Saya tahu Tuhan bekerja di dalam segala perkara, di dalam segala sesuatu. Pikirannya Tuhan berkati saya. Tuhan buat jalan terobosan buat masalah saya. Tuhan naikkan gaji saya, apalagi Tuhan kasih makan saya yang enak, apalagi ya. Pikiran kita terbatas dengan apa yang ada, apa yang kita butuhkan saat itu. Tetapi Bapak Ibu saya pengen kita semua lihat konteksnya. Karena di sini itu kalau dilihat keterkaitannya itu dengan Injil. Jadi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk orang yang mengasihi Dia itu di dalam Injilnya. Karunia keselamatan yang Tuhan Yesus datang nebus kita itu loh. Jadi bukan masalah naik gaji, ya memang Tuhan bisa kasih. Kalau sesuatu yang besar yang Tuhan rencanakan luar biasa ini kasih buat kita. Apalagi yang kecil-kecil tadi yang saya sebutkan itu. Terobosan masalahmu, naik gajimu, makan yang enak itu tadi. Itu kecil-kecil Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari itu. Jadi ketika baca ayat ini diganti. Cara pikirnya diganti. Karena Tuhan menyediakan karunia keselamatan buat kita. Itu rencana yang besar, pengorbanan yang besar. Di ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Bapak Ibu sebelumnya ya, ini surat ayat yang kita bacakan di Roma. Untuk jemaat di Roma yang nulis Rasul Paulus, dikirim begitu ya. Jemaat ini yang didirikan bukan Rasul Paulus tetapi orang Kristen Yahudi yang di situ. Jadi Rasul Paulus itu penting memberikan surat yang meneguhkan kembali tentang pokok-pokok kekristenan yang mendasar. Karena apa? Roma ini kota besar dan dia pusat kekuasaan, pusat kebudayaan. Di situ mereka menyembah dewa-dewa. Kemudian ada penganiayaan untuk orang-orang Kristen. Gitu ya.
untuk anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hambanya, pelayan-pelayan Tuhan, rasul-rasul itu. Jadi bukan hanya penolakan yang biasa, sampai dianiaya. Jadi begitu pentingnya Rasul Paulus untuk menekankan nilai-nilai yang agung, nilai-nilai yang penting untuk jemaat di sana, sehingga mereka boleh kuat. Karena nanti setelah mereka kuat, mereka akan jadi pusatnya untuk di daerah sekitar itu. Jadi kalau yang ini tidak kuat, bagaimana mereka bisa memberitakan apa yang mereka dapat gitu ya. Kalau kita mentoring gitu, mentornya ini kuat, yang dididik kuat, yang dididik jadi mentor, kemudian menyebar begitu. Nah kalau ini pendidikannya tidak kuat, tidak mengerti, ngertinya cuma separuh, apalagi kesananya, keluarnya nanti seperempat dan lain-lain. Jadi nilai-nilai yang ditekankan Rasul Paulus ini juga penting buat kita gitu ya. Makanya ayat 28 itu tadi bukan sekedar masalah yang sepele. Bukan sekedar masalah Tuhan aku ngalami masalah, engkau bekerja segala sesuatu untuk mengatasi masalahku. Tuhan kau bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihimu, ya betul. Tetapi marilah kita punya pikiran yang lebih besar seperti yang Tuhan pikirkan, begitu ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Bapak Ibu, predestinasi. Kita berpikir sesuai kemampuan kita. Ya Tuhan, Tuhan pilih saya, Tuhan panggil saya. Mikirnya pendek. Tetapi kalau kita lihat beberapa ayat, bahkan Yeremia bilang, sebelum engkau di kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Jadi penentuan Allah atas kita itu jauh sebelumnya. Kalau dari kekekalan kepada kekekalan, jadi tidak hanya kalau mau lahir. Oh waktu mau lahir di kandungan ibu itu Tuhan mengenal saya, no. Planningnya terhadap kita itu jauh sebelum itu. Jadi begitu berharganya kita ini Bapak Ibu. Tuhan merencanakan demikian jauh dan besar. Karena anak-anak sekarang ini kalau dibilang katanya generasi stroberi. Manis tapi gampang bunyek gitu Bapak Ibu ya. Kedudul dikit itu penyok gitu. Lecet gitu ya. Tough. Kalau kita tahu, kita tidak akan punya Bapak Ibu. Karena kita ngerti, oh Tuhan, ternyata saya boleh mengenal Tuhan itu bukan saya yang milih untuk jadi Kristen. Bukan saya yang milih Tuhan ini yang cocok buat saya, no. Tapi terlebih dahulu Tuhan yang pilih kita. Dan pilihnya itu jauh sebelumnya. Dia punya rencana yang besar. Kalau dia begitu menghargai kita, alangkah kita ini harus menghargai hidup yang kita punya. Mungkin kita mengalami sesuatu sekarang, kok Tuhan aku hidupnya kok begini. Kok sepertinya itu tidak ada yang sayang saya. Kok sepertinya saya sendiri. Tidak Bapak Ibu. Kalau dia merencanakan sesuatu jauh sebelumnya, dia akan menyertai. Dia bilang menyertai sampai pada kesudahannya. Saya tadi itu nangis terus ya Bapak Ibu ya. Saya ingat siapa saya. Tidak terpikirkan saya ini jadi gembala Bapak Ibu. Jadi pendeta. Terus ini revival juga belum setahun. Jadi Februari ini kan kita ulang tahun kan setahun. Kalau dilihat dari awal sampai sekarang perubahannya banyak. Saya merasakan kasih Tuhan itu sebagai hadiah buat kita ya toh. Hari ini memuji Tuhan. Siapa yang kirim kira-kira Pak Firby bisa ke sini? Kalau enggak Tuhan buat, kalau enggak ada pertemuan ilahi gitu ya. Zeki dan Ian di sini juga. Bertemu memuji Tuhan. Ada satu sukacita di tempat ini. Ada satu penghiburan begitu ya. Karena kita hidup itu kan enggak lurus enak gitu ya. Revival kan juga enggak toh. Kemarin kan kita ya ada naik, turun, ada geronjalannya gitu ya. Ada sudah mau pisah-pisahan, ada yang mau bertengkar balik lagi. Ya inilah rumah, inilah saudara. Kalau saudara habis bertengkar, mau ya wis kamu nak sana sini kan enggak. Di dalam rumah, tetap mengasihi. Bertengkar-bertengkar ya balik lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan bertengkar, wis pokoknya ya kamu kemarin nyakit aku, pokoknya sekarang aku udah ngomong sama kamu. Loh itu bukan saudara namanya. Kita di dalam satu rumah. Ya
Setiap kepala punya aspirasinya sendiri. Lah ini berapa kepala, berarti berapa aspirasi. Lalu kalau nggak ketemu gitu ya. Tetapi kalau kita itu semua menujunya satu, pikirannya kepada Tuhan Yesus dan tahu yang di hatinya apa, pasti semua itu lewat. Mengasihi gitu ya. Ingat-ingat iya ya, Tuhan Yesus ngasih saya. Pose kemarin ndak disopok gitu ya, aku kok ngondok misalnya ya toh. Jadi di hati kita ada, oh ya sudah, kita bersaudara. Tuhan Yesus mengasihi dia, Tuhan Yesus mengasihi saya. Ayo jadi satu. Kalau rukun kan berkatnya turun Bapak Ibu ya. Kalau ndak rukun, bingung merukunkan, berkatnya hilang, ndak datang. Kesempatan ndak lewat berkali-kali Bapak Ibu ya. Jadi saya bersyukur, menangis bukan apa, boleh beribadah di tempat ini. Tidak terpikirkan buat saya, kita semua di sini, ibadah pagi juga rame, sore juga rame, seneng rasanya gitu ya Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Jadi konteksnya pengharapan akan Injil, surat Rasul Paulus yang begitu teologis, karena dia mengadakan penekanan untuk jemaat di Roma, demikian juga untuk kita, sehingga kita itu menilik hidup kita. Berada di mana kita ini, hubungan dengan Tuhan, seberapa kita kenal Tuhan itu dalam hidup kita itu. Biarlah setiap kita tuh boleh mengalami, enggak cuma kenal apalagi cuma tahu, mengalami Bapak Ibu. Sungguh indah bersama Tuhan begitu ya. Tujuannya apa untuk semua? Ditentukan menjadi serupa dengan Kristus. Tadi pagi Pak Andri sudah jelaskan panjang lebar, menjadi serupa dengan Kristus. Jadi tujuannya bukan, oh itu tadi makan yang enak, masalah diselesaikan, tetapi jauh yang lebih besar dari itu. Bagaimana menjadi seperti Kristus? Yang pertama kita harus sama tentang gambar Kristus. Kalau diri kita sendiri aja yang ngomong, oh dia itu begini tante, soalnya dia itu gambar dirinya rusak gitu ya. Misalnya ini cantik, sampai dilukiskan itu lihat cermin, di cermin dia lihat itu buruk rupa begitu. Sehingga dia menganggap dirinya nih, saya nih jelek, saya nih tidak berharga, padahal tampilannya oke. Itu kan bisa gambar diri. Nah, bagaimana gambar Kristus dalam hidup kita itu? Itu penting. Apakah dia yang dikatakan, aku Allah yang maha dahsyat, aku Allah yang bisa mengadakan mukjizat. Ketika kita tahu itu, orang lain lihat, orang lain bisa lihat gambar Kristus itu. Oh, orang Kristen itu percaya Tuhan Yesus dahsyat. Orang Kristen itu percaya bahwa Tuhan mengadakan mukjizat. Dia lihat Bapak Ibu. Kalau enggak ada yang dengar Tuhan Yesus dahsyat, terus dilihat loh, orang Kristennya kok menghadapi kehidupan loyo. Keok Bapak Ibu. Dia enggak lihat Tuhan Yesus yang dahsyat itu. Mana kata ini Tuhan ini dahsyat? Mana kata ini Tuhan buat mukjizat kan gitu ya. Kemudian ketika declare, isi Alkitab seluruhnya ada cuma satu kata yaitu kasih. Orang itu langsung taruh standar. Loh, Kristen kok gak mengasihi? Loh, Kristen kok gerejanya jahat misalnya ya. Jadi bagaimana kita punya gambaran terhadap Kristus? Itu terwujud Bapak Ibu. Orang lain bisa lihat dan kiranya orang itu bisa lihat gambar Kristus dalam hidup kita. Bukan karena kemampuan kita, tidak mampu Bapak Ibu, tidak mampu. Tetapi kalau kita mau, itu Tuhan pasti tolong. Karena apa? Tujuannya Tuhan kan itu tadi, kita dipilih, dipanggil dulu apa dipilih dulu? Dipanggil dulu apa dipilih dulu? Loh kok amin? Dipilih atau dipanggil atau gitu ya Pak. Siapa yang bilang dipilih dulu?
Kampanyenya kurang banter. Yang dipanggil dulu. Loh, terus yang lain abstain. Golput. Nggak usah susah-susah Bapak Ibu, ya dilihat itu loh ayatnya. Sebab semua yang dipilih. Jadi dari tadi yang sebelum ada di rahim Tuhan sudah pilih. Habis dipilih Tuhan bilang dipanggil. Dipanggilnya untuk apa? Gak ngerti Bu, saya dipanggil. Ada pujiannya, dengar dia panggil nama saya. Dipanggil. Dipanggil enggak datang berarti enggak dengar. Dipanggil Tuhan bilang, panggilanmu melayani. Panggilanmu gembala. Gak jadi gembala, soalnya enggak dengar. Enggak nyendir ya Pak. Gitu ya. Dipanggil, oh kamu itu ramah jadi asyir. Enggak mau jadi asyir. Suaramu itu enak nyanyi untuk Tuhan singer. Enggak mau jadi singer. Itu berarti enggak dengar Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu hatinya Tuhan, kita itu pasti jalan sesuai yang Tuhan mau. Kadang kita itu ya enggak kadang, sering kali Bapak Ibu karepe dhewe gitu ya. Saya maunya gini Tuhan. Wis toh, nanti saya jadi singer Tuhan. Kalau 2 tahun lagi Tuhan. Kalau masalahku yang ini loh selesai Tuhan. Jadi transaksional. Tuhan nunggu Bapak Ibu. Untung loh Tuhan itu sabar dan setia. Yo wis tak anteni berapa? 2 tahun. Nanti dong tahun nih. Pas tahunnya itu. Entah pura-pura lupa atau lupa beneran. Gitu ya. Kadang Tuhan itu ingatkan. Kalau diingatkan lembut gak kena ya diselentik Bapak Ibu ya. Hati-hati kalau diselentik gitu. Kok ngeden-ngedeni sih Bu? Iya, biarin soalnya ini kan minggu lalu habis pentabisan pelayan Tuhan. Nah sekarang waktunya pelayan ini itu ajak Bapak Ibu. Masa dia sendirian? Saya komisi diakonia Bu Ratna. Terus habis itu, waduh yang di sana bagi sembako di sana Bu Ratna datang. Yang di sini perlu didoakan, Yohan datang lagi. Lah Bu Ratnanya apa di cloning jadi 1000 Bapak Ibu? Ya enggak ya, mari semua melayani sesuai bagiannya. Makanya ini menuju ke situ. Supaya semua giat melayani. Bagaimana gambar Kristus. Allah merencanakan Kristus sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Tidak hanya banyak saudara tetapi banyak sekali saudara. Termasuk kita. Jadi Tuhan Yesus adalah yang sulung, kita ini yang sesuai dengan gambarnya yang Tuhan ingin kita itu dipilih, dipanggil dan dibenarkan. Endingnya dimuliakan. Itu rencana Tuhan dalam hidup kita ya. Saya baca Roma pasal 8 ayat 30 ini di Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Lebih menarik dan mudah buat saya. Enggak lagi bahasa Jawa kalau ini, kalau yang bahasa Jawa sama dengan terjemahan baru. Ini agak beda dikit dan ada penekanan yang wow gitu ya. Begitulah Allah memanggil mereka yang sudah ditentukannya terlebih dahulu. Itu tadi ya, yang jauh sudah Tuhan pilih gitu ya. Sudah Tuhan tentukan, Tuhan betapa aku bersyukur. Tuhan berikan rencana itu jauh sebelum itu bahwa Tuhan tuh pilih saya gitu ya. Dan mereka yang dipanggilnya itu dimungkinkannya berbaik kembali dengan Dia. Jadi betul tentang karunia keselamatan. Ketika manusia jatuh dalam dosa terpisah dengan Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk membuat kita berbaik kembali dengan Allah. Oleh karena itu kita bisa panggil Dia Bapa. Sungguh kasih yang besar ketika kita boleh panggil Bapa. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga Tuhan itu pengen dekat sama kita, pengen dekat dan kita berpanggil Dia Bapa. Dan mereka yang dimungkinkan berbaik kembali dengan Allah, mengambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Bersatu dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Kalau kita merasakan kasih-Nya, kita ada di dalam Dia. Begitu ya Bapak Ibu. Setelah firman ini kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus.
mengingatkan kembali akan kasih-Nya yang luar biasa untuk setiap kita. Dimungkinkan kita berbaik kembali dan kita mengambil bagian hidup dengan Allah. Saya sudah sampai pada kesimpulan Bapak Ibu, ini suaranya sudah mulai berebet. Menjadi seperti Kristus adalah tujuan Allah untuk semua orang percaya. Tidak terkecuali Bapak Ibu yang sudah ditentukan itu tadi ya. Dimulai dari predestinasi yaitu pemilihan Allah sejak awal. Kemudian dipanggil untuk ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Kristus. Dibenarkan dan dimuliakan. Aplikasinya Bapak Ibu bisa tarik sendiri. Saya berikan 2. Hidup sebagai orang pilihan Allah. Biarlah hidup kita itu loh kelihatan kalau aku ini dipilih. Orang yang dipilih merasakan kasih yang luar biasa. Saya percaya mukanya pasti berseri. Nggak straight face. Apalagi begini kodenya mulutnya. Straight face masih begini. Kalau begini susah Bapak Ibu. Pasti paling enggak senyumnya manis. Yes gitu ya. Karena merasakan kasih yang luar biasa sehingga kita juga boleh menyalurkan kasih. Setiap orang yang lihat kita kan kasih Tuhan. Cuman senyum aja itu loh. Wih, kelihatan seneng ya rasanya. Ada apa ya Bumi Sima itu kok seger gitu ya. Kok rasanya seneng ya. Satu saat bisa ada yang tanya loh Bu, resepnya apa ya kok bisa berseri gitu ya. Kasih tahu Bu. Terus ditangkap jadi singer WL ya Bu ya. Dibenarkan dan dimuliakan aplikasinya. Mewujudkan gambar Kristus dalam hidup kita. Lah kalau kita ini anak Tuhan, terus orang tidak lihat dalam hidup kita itu tidak ada gambar Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi saksinya Bapak Ibu? Gitu ya. Belum ngomong dari hidup kita itu orang bisa lihat karena kita adalah suratan yang terbuka. Sekian renungan firman Tuhan sore hari ini. Kiranya menjadi berkat. Dan saya rindu kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Mari bereskan hati. Murnikan hati, datang kepada Tuhan dengan ketulusan. Jika kita ada salah, kita ada dosa, mohon ampun kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk firman-Mu. Layakkan setiap kami untuk menerima perjamuan kudus ini Bapa. Sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kami. Ampuni kami ketika kami mengecewakan Engkau. Ampuni kami ketika kami melakukan sesuatu yang tidak kami mengerti bahwa itu menyakiti hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Bahkan Tuhan memilih kami jauh-jauh sebelum kami ada di kandungan ibu kami. Tuhan merencanakan sesuatu yang besar buat kami. Karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Darah-Mu terlalu mahal menebus kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa itu. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Ajaib kuasa-Mu, ajaib pula kasih-Mu dalam kehidupan kami. Siapakah kami sehingga Engkau begitu mengasihi kami Tuhan? Terima kasih. Terima kasih. Layakkan setiap kami, ampuni setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh nikmati kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
kita akan masuk dalam prosesi sakramen perjamuan kudus yang menjadi peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, sehingga kita dapat memperoleh keselamatan dan masuk dalam kehidupan kekal. Mari angkat roti di tangan kanan ke atas tinggi, dan saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita saat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kanan ke atas tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang ada di tangan kita saat ini juga merupakan persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Minumlah dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Mari menyembah Tuhan, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat peristiwa ini kami tetap diingatkan akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ampuni kami kalau selama ini kami mengecewakan Tuhan. Melalui perkataan, melalui isi hati kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah lewat peristiwa perjamuan kudus ini kami tetap diyakinkan oleh Tuhan bahwa hanya Engkau Yesus yang mati dan bangkit untuk kami semua. Biarlah peristiwa ini semakin membuat kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Layakkan kami senantiasa. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu kita semua diberkati, amin. Sebagai tanda kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan dalam bentuk uang-uang kita. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita sekali lagi menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, betapa kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi masing-masing kami. Pemazmur mengatakan 1000 pun lidah kami tidak sanggup menyebutkan satu persatu kebaikan Tuhan karena begitu luar biasanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Firman Tuhan hari ini begitu jelas
mengingatkan kami tentang kasih-Mu dan panggilan-Mu terhadap masing-masing kami. Mengingatkan kami juga sebagai status kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Lili, walaupun dalam keterbatasan dalam hal suara pada saat hari ini, tapi masih semangat menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa Engkau terus menambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Untuk setiap pelayanan hamba-Mu, kemana-mana saja Tuhan utus dia pergi, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Banyak orang mendengarkan Injil kabar keselamatan itu ya Bapak. Kami berdoa untuk kesehatan hamba-Mu, Tuhan tolong pulihkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki hamba-Mu ada dalam lawatan Tuhan. Yang terlihat oleh mata kami sampai yang tidak terlihat di dalam tubuh hamba-Mu. Yang mungkin mengalami sakit penyakit. Kami berdoa dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Kami menolak semua yang jahat ingin mengganggu pelayanan dan kehidupan hamba-Mu. Kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Dan kami juga Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami untuk semua kebaikan Tuhan. Kami akan berikan yang terbaik untuk Tuhan berupa persembahan kami dalam bentuk uang-uang kami Tuhan. Berkati semua persembahan ini Tuhan, rupiah-rupiah ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk kami semua yang sudah memberi maupun yang belum memberi, ajar kami Tuhan. Supaya kami memberikan tubuh kami, hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami memberikan persembahan kami dengan penuh ungkapan syukur, penuh rasa sukacita. Karena Engkau begitu baik dan teramat baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap memberikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kita bernyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku dilimpahi. Aku dilimpahi, sepanjang hidupku dilimpahi. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, boleh bagi berkatnya untuk teman-teman semua. Mari bangkit berdiri, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, sekali lagi boleh, berkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu, kita berdoa bersyafaat. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus, Bapa Kudus. Kami mengucap syukur, kami bangga menjadi bagian dari masyarakat bangsa Indonesia ini. Kami melepaskan berkat untuk pemerintahan bangsa Indonesia, untuk presiden, wakil presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat di DPR, MPR, Badan Pertahanan Keamanan Bangsa Negara. Curahkan hujan roh takut Tuhan, curahkan hujan roh pertobatan, curahkan hujan roh kejujuran Tuhan, supaya semua punya roh integritas ketika mereka memimpin, mengambil kebijakan-kebijakan untuk bangsa Indonesia ini. Segala rancangan-rancangan jahat dari para elit politik bangsa ini, kami patahkan. Semua roh pemecah belah dalam bentuk apapun juga kami patahkan, kami batalkan di dalam nama Yesus. Tuhan ampuni para pemimpin kami, pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, kembalikan semua kekayaan-kekayaan Gemaripa Loh Jinawi ada di bangsa ini Tuhan.
Berkati semua gereja-gereja interdenominasi sebagai satu tubuh Kristus Tuhan. Sebagai gereja-gereja yang memberikan dampak untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan melepaskan berkat untuk Bapak Gembala Pembina Pak Willy, untuk gembala kami Bu Lili, untuk gembala JKI Revival yang ada di Malang Pak Ape. Memberkati mereka, kesehatan mereka, kekuatan, kemampuan Tuhan, topang Tuhan. Berikan hati yang peka untuk menjalankan visi dan misi yang datangnya dari Tuhan, menggembalakan gereja ini Tuhan, memberkati para wakil gembala dan keluarga, memberkati para pelayan, tim PAW Tuhan, tim multimedia, tim ASER, pendoa, guru-guru sekolah minggu Tuhan, semua Tuhan, kami bergandeng tangan, kesatuan hati Tuhan, sebagai satu keluarga yang membangun kerajaan sorga Tuhan. Tuhan memberkati jemaat yang sudah Tuhan percayakan, jemaat yang sakit dipulihkan, disehatkan, ditopang, jemaat yang mempunyai banyak masalah, Tuhan Engkau solusi, jawaban doa atas masalah mereka. Tuhan, Engkau memberkati juga ibadah ladies yang diadakan tanggal 14. Engkau kirim wanita-wanita, ibu-ibu Tuhan, untuk menjadi wanita-wanita yang wise bersama dengan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan, menjadi berkat untuk pelayanan dalam gereja ini, memberkati tahap renovasi Tuhan di dalam gereja ini supaya cepat selesai, memberkati tim panitia Paskah yang sudah terbentuk, ada kesatuan hati, segala acara-acara yang akan dilaksanakan, yang ada dikerjakan, Tuhan Engkau ada di dalamnya. Berikan semua kekuatan, kemampuan, komunikasi yang baik. Tuhan cukupkan dana-dananya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Jehovah Nisi, panji-panji kemenangan di dalam JKI Revival. Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk datang, untuk memenuhi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita semua diberkati lewat ibadah hari ini, amin. Siap untuk menjadi seperti Kristus, amin. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dan kita menyatakan bahwa ku mau sepertimu Yesus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, sebagai komitmen kita untuk kita pulang dan kita mau hidup sama seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita adalah bejana-bejana Tuhan yang siap dibentuk olehnya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu, jadikan ku Allah. Amin.
firman kami Tuhan. Inilah hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bejana yang Tuhan bentuk. Tuhan menolong setiap kami, sehingga kami boleh menjadi bejana yang indah di tangan-Mu. Satu proses yang Tuhan ingin kami lewati. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, karena Engkau yang membentuk kami, dan Engkau Allah yang mengasihi kami, punya rencana masa depan yang cerah, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat GKI Revival, baik yang di Surabaya maupun di Malang. Dalam setiap keberadaan kami Tuhan, Engkau ada dan Engkau menilik kami satu persatu. Tuhan mengetahui lebih yang dari kami pikirkan, lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami doakan atas kehidupan kami. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau lebih mengetahui kebutuhan kami Bapa. Menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, terima berkat Tuhan. Berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati berkorban menebus dosa kita, serta penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menolong, membimbing dan menghibur. Mulai sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, silakan bersalam-salaman. Apakah ada pengumuman? Oh ya, baik. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada pengumuman khusus pada saat ini. Kalau tadi pagi kita sudah memanggil beberapa jemaat kita yang berhari spesial hari ini, ada lagi yang merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Untuk yang berulang tahun di bulan Januari, kalau ada saya akan panggil, boleh maju ke depan. Ibu Like, Ibu Susi, Ibu Irsi, Bapak Ingar dan Bapak Bervania. Kebanyakan ya. Silakan kalau ada boleh maju ke depan.
Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau di bawah bisa dipanggilkan. Kalau tidak ada, ya kita mau doakan perwakilan. Boleh. Ada. Silakan. Ibu Like, Ibu Susi, Irsi, Bapak Ingar dan Bervania. Ibu Susi, iya Ibu Susi. Bisa diwakilkan, boleh. Oh, oh ya, dengan saudara Ferdi. Nah, silakan. Bisa minta dengan hormat Pak Andre boleh mewakilkan untuk mendoakan yang berhari ulang tahun. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk pagi berdiri, kita akan mendoakan saudara-saudara yang lagi berulang tahun di bulan Januari. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, terkhusus kepada anak-anak-mu yang berulang tahun, tambahkan 1 tahun usianya di bulan Januari. Kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan, kami percaya bahwa berkat-berkat-Mu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Di tahun kedepannya semakin berkat-Mu melimpah kepada mereka, apapun yang dibutuhkan Tuhan mencukupi, apapun keluhan mereka, apapun permasalahannya Tuhan menolong membantu menyelesaikannya. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati mereka dalam segala aktivitas, berkati kesehatan, berkati apapun yang dibutuhkan ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Andre. Foto dulu, biar sah, mantap. Cheese. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada satu lagi pengumuman yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Silakan duduk. Iya, mohon maaf. Oke, Bapak Ibu, karena memang hari ini spesial, kata orang itu kan kesepakatan itu terjadi dari kedua belah pihak ya Bapak Ibu. Jadi tadi dari pihak institusi sekolah I3 ya sudah memperkenalkan diri dan ya nggak sah kalau misalnya kita tidak menyambut ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menyambut hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan utus untuk melayani di gereja kita JKI Revival Surabaya dan berharap untuk ke depan kita bisa saling bekerja sama melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Kami berharap untuk ke depan kita bisa menjalin hubungan yang baik lagi untuk melayani Tuhan bersama-sama. Boleh ke depan Bapak Febri, Christian dan Jackie, silakan. Oke. Mari kita berdoa sekali lagi.
Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pertemuan, untuk kami bisa melayani bersama-sama di gereja ini Tuhan. Untuk hamba-hambamu yang sudah Tuhan utus bersama-sama dengan kami untuk melayani kurang lebih 1 semester ke depan Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja sama, kami boleh bekerja sama satu dengan yang lain ke depan untuk bisa melayani Tuhan dengan maksimal Tuhan. Pakai perlengkapi lebih dan lebih lagi setiap hambamu, baik itu Zeki dan Christian yang sudah Tuhan perkenankan untuk boleh melayani di tempat kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk pertemuan kami, untuk kesempatan kami boleh melayani bersama-sama ke depan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, Tuhan menyertai di dalam pelayanan bersama kami di tempat ini. Kami menyambut mereka Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan berkat daripada Tuhan. Ini ucapan syukur kami demi Kristus Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke. Sah. Ya, ibadah kita telah selesai Bapak Ibu, silakan bersalam-salaman dan kita akan pulang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan menikmati jamuan kasih di bawah Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu